Jangan kita menjadi coreng di mukanya Siti Fatimah. Jangan kita menjadi aib di mukanya Ali bin Abi Thalib. Jangan kita menjadi coreng di mukanya Syekh Abi Bakar bin Salim. Mereka mulia, jangan sampai orang benci kepada mereka ngelihat kita, dikiranya Ali bin Abi Thalib sama seperti kita. Dikiranya Ali bin Abi Thalib telat subuh seperti kita. Dikiranya Fatimah Zahra buka-bukaan aurat seperti kaum wanita kita. Kita udah nggak bisa memberikan jasa, membalas jasa mereka. Jangan coreng muka mereka, jangan mempermalukan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau, wah jangan sampai Ahlul Bait dihinakan. Kamu yang menghina mereka dengan sikapmu, dengan perbuatanmu yang nyeleweng dari jalannya mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. La taghtar bin nasab, jangan menyombongkan diri atau ghurur, merasa cukup dengan nasab yang dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang istimewa, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu yang kita laksanakan bersama-sama dalam rangka haul al-Imam al-Arif billah Syekh Habib Bakar bin Salim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau. Dan kita doakan para guru-guru kita, para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai, para hadirin, hadirat yang hadir tengah-tengah kita semuanya, Allah Ta'ala berikan anugerah, Allah Ta'ala berikan berkah, Allah Ta'ala berikan keberuntungan kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita kedekatan dengan orang-orang yang beruntung hingga kita meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua yang terlibat dalam acara ini, panitia pelaksana, kemudian juga para tokoh masyarakat yang hadir tengah-tengah kita, bilkhusus Al-Habib Muhsin dan segenap para habaib, Kiai Gus Ali Masyhuri, kemudian juga akhina Syed Ahmad Bahar Al-Haddar, dan juga segenap para ulama, para asatidah, semua yang hadir. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita sekalian taufik, istiqamah, dan juga peneladanan terhadap para salafus saleh menempuh jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kecintaan kepada kaum salihin adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis kita diperintahkan untuk cinta kepada mukmin yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Ini cinta kepada saudaranya yang mukmin yang biasa, apalagi mukmin yang luar biasa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Sayyidina Daud. Allah Ta'ala nyatakan kepada beliau, ya Daud, kalau seandainya lau tagarrabta ilayya bi'amal ahlis samawat wal ard, apabila engkau mendekatkan diri kepadaku dengan melakukan seluruh amalan penghuni langit dan bumi. Amalan penghuni langit dan bumi digabungkan, dilakukan oleh satu orang. Tapi di dalam apa yang kamu lakukan, wal hubbu fiyya laisa wal bughdu fiyya laisa ma taqabbaltu dzalika mink. Di dalamnya tidak ada cinta karena Allah, nggak ada cinta karena Allah. Di antara amalan yang dikumpulkan sama sekali nggak ada kecintaan karena Allah, nggak ada cinta kepada salihin, nggak ada cinta kepada aulia, nggak ada cinta kepada anbiya, dan nggak ada juga kebencian yang motivasinya karena Allah, bukan karena nafsu. Apabila dua hal ini nggak ada, maka semua amalan yang kamu lakukan nggak saya terima, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak saya terima. Bahkan untuk mencapai hakikat iman itu disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara.
Kalau 3 perkara ini dimiliki oleh seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa? Ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Cinta menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai. Lebih daripada apapun, siapapun. Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai. Lebih daripada apapun juga. Pertama. Poin kedua, cinta lagi. Cinta apa? Cinta kepada seseorang, cintanya bukan karena motivasi duniawi, atau harta, atau tahta, ataupun nafsu, atau syahwat, atau birahi. Cintanya murni karena Allah Ta'ala. Cinta kepada seseorang karena Allah. An yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang, dia nggak cinta kepada tuh orang kecuali murni karena Allah Ta'ala. Poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufur. Benci untuk kembali kepada kekufuran, termasuk juga kekufuran satu paket. Kekufuran, kemaksiatan, kefasikan, kedengkian, kebencian. Benci untuk kembali kepada itu semuanya, sebagaimana dia benci dan nggak suka dimasukkan di dalam api neraka. 3 hal yang membuat orang manusia iman, semuanya amalan hati, masalah cinta dan benci. Nggak ada yang lain untuk merasakan manusia iman. Nggak disebut ilmu yang banyak, ibadat yang banyak, sholat yang banyak, puasa yang banyak, haji yang banyak, jihad yang banyak, sedekah yang banyak. Enggak. Semuanya 3 hal. Cinta, benci. Jadikan Allah dan Rasul yang paling dia cintai. Cinta kepada seseorang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga benci kepada kekufuran, berikut antek-anteknya. Tahu gak? Cinta kepada ketaatan, cinta kepada orang-orang yang taat, cinta kepada keimanan. Ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Benci kepada kekufuran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan, anugerah dari Allah Ta'ala. Wa'alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ini anugerah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nyatakan, ketahuilah di tengah-tengah kalian adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian satu poin, orang yang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan Rasulullah, anugerah yang dia dapatkan bahwasanya habbaba ilaikumul iman, dijadikan dia cinta kepada keimanan, dijadikan keimanan indah di matanya, suka kepada keimanan, ngefans dengan keimanan, dijadikan tuh iman udah hal yang paling indah. Indah bukan karena dunia yang dia punya, bukan karena kendaraan, bukan karena rumahnya, bukan karena uangnya, bukan karena penghasilannya. Indah karena keimanan yang dia punya. Zayyanahu fi qulubikum, itu anugerah. Wa karaha ilaikumul kufur wal fusuq wal isyan, membuat di dalam hati kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ketika orang benci kepada kekufuran, kemaksiatan dan benci kepada kefasikan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidzalik sampai dikatakan dalam riwayat, man tawadha'a li ghaniyyin salih, man tawadha'a li ghaniyyin salih li ghinah dhahaba syatru dinih. Orang kalau dia tawadhu, merendah, tapi motivasi merendahnya dia karena faktor duniawi. Dia merendah, tawadhu kepada orang yang kaya, yang hartawan, yang soleh. Orang soleh bagus, kaya, hartawan ya bagus juga. Tapi seseorang merendah karena faktor kekayaan duniawi yang dimiliki oleh orang tersebut, maka Rasulullah bilang zahaba syatru dini, setengah agama dia hilang. Setengah agama dia hilang, tinggal setengah lagi, hati-hati, jaga baik-baik. Setengah agamanya hilang karena tawadhu'nya nggak benar, keliru. Bukan karena faktor kesolehannya, tetapi karena faktor duniawi yang dimiliki orang tersebut. Kita diperintahkan untuk tawadhu kepada semua, kepada siapapun, tapi tawadhu'nya kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tawadhu'nya kita karena Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tawadhu'. Wa Syekh Habib Bakar bin Salim orang yang paling tawadhu' di zamannya, dikenal dengan tawadhu'nya beliau, segitu memiliki kemuliaan dan keagungan yang tinggi di mata Allah taala dan di mata masyarakat. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian menyatakan kepada kita sekalian, kita diperintahkan untuk cinta kepada kaum salihin, cinta kepada orang saleh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali di dalam hadisnya beliau merindukan umatnya, mengungkapkan kerinduan kecintaannya kepada umatnya secara umum, umatnya secara umum, apalagi umatnya secara khusus. Beliau bilang, wa syaugah lau ra'ayna ikhwanana, alangkah rindunya andaikan aku ingin sekali melihat, menyaksikan umatku, umatnya secara umum, apalagi secara khusus para wali-walinya, para salihinnya. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan para wali-wali dari umat yang terdahulu diceritakan oleh Rasulullah. Kenapa Rasulullah menceritakan wali-wali yang terdahulu? Kenapa? Untuk menanamkan di dalam hati kita cinta kepada para wali-wali yang terdahulu dari umat yang dulu, apalagi dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga menceritakan tentang para nabi-nabi, tentang para rasul, tentang para wali-wali, tentang para salihin. Walaupun bukan nabi, bukan rasul, Allah Ta'ala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran. Yani, kalau bahasa kita, Allah Ta'ala menceritakan managib wali-wali di dalam Al-Quran. Bahkan Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, nahnu nagussu alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kami akan ceritakan kepadamu berita tentang Ashabul Kahfi, kisah-kisah Ashabul Kahfi kami ceritakan kepadamu dengan hak, bukan dengan hoax, dengan hak, bukan dengan hoax. Orang banyak hanya percaya dengan yang hoax, percaya dengan yang hak, dengan kebenaran. Dan juga ketika menceritakan tentang sejarah para wali-wali, tentang sejarah para salihin, itu merujuk kepada sumber-sumber yang berdasar dengan keilmuan, bukan berdasarkan apa hoax, katanya, tetapi ada rujukannya dan ada kitab-kitabnya. Sebagaimana apa yang kita dengar di majelis ini, Masya Allah, semua memiliki rujukan yang benar, yang sah daripada kitab managib yang disebutkan oleh para ulama wal auliya was salihin. Hatta Sayyidul Jad Al Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, beliau pun juga banyak menulis tentang managib Syekh Habib Bakar bin Salim. Di antaranya ada kitab namanya Ghadfus Samar fi Managib Syekh Habib Bakar, dan juga beliau punya beberapa kitab yang lain tentang managib Syekh Abu Bakar bin Salim, dan menuliskan tentang tarajim para ulama, para aulia, para salihin, bahkan dari para kiai-kiai pun juga banyak disebutkan tarajim dan manaqib beliau di dalam kitab-kitab yang beliau karang, yang beliau tulis tersebut, dari hasil perjumpaannya dengan mereka para masyayikh dan ulama itu. Ala kulli hal, Allah Ta'ala menceritakan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi bukan nabi, bukan rasul, mereka dari umatnya Nabi Isa. Antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad nggak ada nabi, nggak ada rasul. Setelah Nabi Isa nggak ada nabi, nggak ada rasul kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Ta'ala bilang, kami ceritakan berita tentang mereka, kisah tentang Ashabul Kahfi. Allah Ta'ala nyatakan, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda. Dan beginilah Allah Ta'ala menanamkan kepada muslimin, orang-orang tua, sesepuh, untuk cinta kepada setiap orang soleh, kepada aulia, walaupun dia anak muda, walaupun dia pemuda. Bukan, ini lebih muda dari saya, nggak mungkin jadi wali. Lebih muda dari saya, nggak mungkin dapat kemuliaan. Ada mutakabbir, sombong. Sayyidina Zakaria ketika melihat anak didiknya, keponakannya, anak asuhnya yang diasuh oleh beliau, Sayyidatina Maryam binti Imran, yang kafalha Zakaria, yang diasuh, dididik oleh Zakaria. Kemudian menyaksikan di dalam ruangannya Maryam binti Imran ada makanan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Tahu gak artinya kullama? Tiap kali, setiap kali, tiap kali masuk ke dalam mihrab, tempat yang diperuntukkan untuk
tempat tinggalnya Sayyidatuna Maryam, kuncinya di tangan Sayyidina Zakaria. Tiap kali masuk ke situ selalu ada makanan. Ya Maryam, wa anna laki hadza? Ditanya, dari mana makanan ini? Halalkah? Atau ada orang yang bukan mahram yang bawakan? Atau bukan dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Dia tanya. Nah begitu juga kita yang masuk kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, apapun itu. Anna laki hadza? Dari mana ini? Halalkah kamu dapat? Ajaran siapa ini? Ajaran Rasulullah kah? Didikan siapa? Didikan Nabi Muhammad? Didikan para ulama, aulia, salaf saleh? Atau cuma sekedar dia dapat dari medsos? Atau dia dapat fikiran-fikiran yang busuk tersebut dari hal-hal yang gak jelas? Waliyadzubillah min dzalik. Tanya, cari tahu. Bukan cuma makanan, pergaulan, perkawanan, pertemanan. Circle-nya dia kepada siapa? Anna laki hadza? Dari mana ini? Cari tahu. Sayyidina Zakaria tanya, anna laki hadza? Dari mana? Begitu terlihat, ketahuan kalau itu adalah anugerah karamat dari Allah kepada para wali-walinya, maka Sayyidina Zakaria bukan bilang, kamu anak kecil, nggak mungkin punya itu semuanya. Kamu perempuan, nggak bisa punya itu semuanya. Lah, nggak ada orang yang respect kepada orang mulia melainkan dia orang mulia. Orang mulia tahu memuliakan orang-orang yang mulia, tahu menghargai, respect, punya etika kepada orang-orang mulia. Orang yang nggak punya respect, orang yang nggak punya, yang tidak memiliki rasa hormat kepada orang-orang terhormat, memang nggak punya kehormatan, memang nggak punya kemuliaan. Sayyidina Zakaria ketika menyaksikan ini adalah karamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Sayyidatina Maryam, anak didiknya, anak muridnya, anak asuhnya, maka di situ beliau doa kepada Allah Ta'ala, nggak nunggu pulang ke rumahnya, nggak nunggu pergi sono ke mihrab Masjidil Aqsa, enggak, tapi di situ di mihrabnya Siti Maryam, hunalika da'a Zakaria rabbahu, saat itu juga, di tempat itu juga doa kepada Allah Ta'ala. Ini tempat mustajab, dan itu bukan sekali, bukan dua kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ya Maryam, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di situ Sayyidina Zakaria doa kepada Allah Ta'ala hingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat athar ijabah dari doanya di tempat yang mulia tersebut. Wah, hakadha diajarkan. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan, menanamkan di dalam hati kita kecintaan bahkan kepada salihin, salihat, kepada keluarganya Imran. Kita diajarkan respect kepada mereka. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Allah Ta'ala memilih untuk mengistimewakan. Siapa yang diistimewakan? Adam, Nuh, keluarganya Ibrahim. Sudah, itu doang keluarga nabi-nabi. Wa ala Imran, dan keluarganya Imran. Imran bukan nabi, bukan rasul, kata ulama. Tapi Allah memilih mengistimewakan mereka. Keluarga Imran. Sampai ada satu surat namanya surat Al-Imran, surat keluarganya Imran. Apalagi keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik, orang yang paling mulia di umat ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau bilang, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Cari ridhonya Nabi Muhammad. Bagaimana? Dengan memperhatikan keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, kalau ngelihat Sayyidina Hasan wal Husain setelah beliau jadi khalifah, kalau ngelihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Abu Bakar dikenal tentang wibawanya, keseriusannya, khusyuknya, mahabbahnya kepada Rasulullah, sehingga Sayyidina Umar pun juga sungkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melihat kewibawaan beliau. Sangat sungkan Sayyidina Umar Ibn al-Khattab, bahkan setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana sungkannya Sayyidina Umar Ibn al-Khattab sampai setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu Sayyidina Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, kalau khutbah di mimbar, Nabi khutbah naik anak tangga yang ketiga, berdirinya di situ. Sayyidina Abu Bakar nggak mau naik anak tangga yang ketiga, naik anak tangga yang kedua, adaban ma'a Rasulillah, nggak mau menyamai Rasulullah. Sayyidina Umar setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, nggak mau naik anak tangga yang ketiga ataupun yang kedua, naik anak tangga yang pertama. Kenapa? Adaban kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Siapa yang ngajarin? Mereka muridnya Nabi Muhammad. Belajar respect, belajar etika. Sayyidina Abu Bakar
dengan segala wibawanya beliau, dengan kemuliaan dan keseriusan beliau, ngelihat Sayyidina Hasan bin Ali. Sayyidina Hasan digendong di atas kepalanya sebagaimana dahulu dijunjung dan digendong oleh Rasulullah, diangkat ke mimbarnya Nabi Muhammad, digendong sampai beliau tuh teringat Rasulullah itu istilahnya bersenandung sambil bergoyang, lupa sama sekitar. Kenapa? Yang dia gendong cucunya Nabi Muhammad. Dia bilang bahwasanya bi abi nabiyun syabihun bin nabi la syabih bi Ali. Saya bersumpah demi ayahku, lebih mirip Nabi daripada Ali bin Abi Thalib. Yani Al-Hasan wal Husain lebih mirip Rasulullah daripada Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali di situ bangga, gembira, wa Ali yadhak, kata perawi hadis. Sayyidina Ali dengar begitu tertawa melihat kecintaan dan pujian Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq terhadap putra-putranya tersebut. Wah, kata kita yang diajarkan, ditanamkan dalam hati kita kecintaan kepada mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad mendidik para sahabat, cerita tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Waktu Rasulullah cerita tentang Uwais Al-Qarni, diceritakan sifatnya, ceritakan akhlaknya, ceritakan sampai fisiknya diceritakan oleh Rasulullah. Kenapa? Sahabat semuanya itu ditanamkan kecintaan, respek kepada seorang tabi'in, nggak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad, tapi sahabat ngefans kepada tabi'i tersebut. Sampai Rasulullah bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minnis salam. Hei Umar, wahai Ali, kalau kalian berdua jumpa dengan Uwais, cari Uwais Al-Qarni. Kalau kalian jumpa, sampaikan salam saya. Minta doa kepada Uwais, minta istighfar dari Uwais, niscaya kalian dapat ampunan Allah Ta'ala. Apa mereka nggak bisa minta istighfar kepada Nabi Muhammad yang ada di hadapan mereka? Lebih mulia, lebih agung. Dan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali jauh lebih mulia daripada Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah SAW begini ngedidik para sahabatnya, adab, etika, penghormatan, kecintaan, bahkan kepada junior mereka. Sehingga Sayyidina Umar bin Al-Khattab setelah wafat Rasulullah melakukan pencarian sampai wafat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar masih mencari hingga Sayyidina Umar menjadi khalifah di akhir-akhir tahun, pertengahan daripada kekhilafan beliau, jumpa dengan Uwais Al-Qarni. Tanya, di mana Uwais Al-Qarni di musim haji? Ternyata dia ada di satu tempat lagi menggembalakan kambing jamaah, milik jamaah haji dari kampungnya. Maka dihampiri, datang ke situ bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini berdua melakukan pencarian, jumpa dengan Uwais Al-Qarni, dan Uwais hormat, memuliakan mereka, cinta kepada mereka. Sampai Sayyidina Uwais Al-Qarni wafatnya pun dia, meninggalnya dia setelah kejadian itu, meninggalnya sebagai prajurit bawahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di barisan di safnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Uwais Al-Qarni ada ketika jumpa dengan mereka, dengan Uwais Al-Qarni, minta doa, menyampaikan salamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta doa kepada Uwais Al-Qarni sebagaimana pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah, lihat respeknya Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir. Sayyidina Khadir bukan nabi, bukan rasul menurut para ulama. Sebagian ulama, mayoritas ulama bilang Sayyidina Khadir bukan nabi. Ada juga yang bilang beliau adalah seorang nabi, tapi banyak pendapat ulama yang bilang kalau beliau bukan nabi. Nabi Musa ulul azmi minar rasul melakukan, menempuh perjalanan untuk nuntut ilmu kepada Khadir, yang menurut banyak ulama kalau beliau bukan nabi, bukan rasul. Kenapa? Orang kalau diberikan risalah, kenabian, kewalian, keilmuan, bahkan diberikan keimanan, dia tahu beretika, dia tahu menghormati, dia tahu respek, nggak berani menyombongkan diri kepada makhluknya Allah, walaupun bukan cuma manusia, bahkan terhadap hewan. Lihat adabnya Nabi Musa kepada Khadir, seorang wali saleh tersebut. Dia bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah saya ikut kepada kamu, ya, kali ada ilmu yang bisa saya ambil, ada pelajaran yang bisa saya ambil. Lihat adab Sayyidina Musa kepada Sayyidina Khadir. Subhanallah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mendidik hal yang semacam ini kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga di antara para sahabat bukan cuma berguru kepada Nabi Muhammad,
Bahkan di antara mereka yang berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, di antara mereka yang berguru kepada yang lebih muda, seorang wanita, Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nabi bilang, khudhu syatra dinukum min Humaira, ambil setengah dari agama kalian dari Aisyah, Humaira, yang waktu Rasulullah wafat usianya masih belasan tahun, disuruh ngambil setengah agama dari Siti Aisyah. Beliau mengetahui yang nggak diketahui oleh pembesar-pembesar sahabat dari urusan dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di rumahnya, yang nggak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang sangat muda saat wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi menjadi rujukan. Bahkan Sayyidina Umar merujuk kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang, na'udzubillah min mu'dilat laisa fiha Abul Hasan. Saya berlindung kepada Allah dari problem-problem, perkara-perkara permasalahan yang menerpa saya. Kalau di situ nggak ada Ali bin Abi Thalib, saya berlindung, nggak mau. Tunggu Ali bin Abi Thalib. Merujuk bertanya kepada beliau. Sayyidina Umar bin Al-Khattab, terpaut cukup jauh usia antara mereka, radhiyallahu anhum wa radhahum. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berguru kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Ahadits, was-sunan, wal-Quran, semuanya dipenuhi dengan hal yang semacam ini. Uwais Al-Qarni, dia cari makanan di gundukan sampah, mencari makanan yang bersih, yang halal. Terkadang di sisi lain ada seekor anjing menggonggong beliau. Saat digonggong oleh anjing, dia bilang kepada anjing tersebut, antakul mimma yalik, ana akul mimma yalini. Dia bilang, wahai anjing, kamu makan bagian yang dekat dengan kamu, saya makan bagian yang dekat dengan saya. Saya enggak mengklaim saya lebih mulia dari kamu, berhak mengusir kamu. Enggak, saya enggak berhak mengusir kamu. Masalah siapa yang lebih mulia di antara kita, kata Uwais, in juztu sirat fa ana khairu mink wa illa fa anta khair minni. Kalau saya lolos dari sirat, lolos dari neraka, masuk dalam surga, maka saya lebih mulia dari anjing. Tapi kalau tidak, maka anjing lebih mulia dari saya. Nggak berani menyombongkan diri bahkan terhadap seekor anjing. Salah seorang imam madhab masuk satu negeri, diarak, disambut, dimuliakan. Maka saat perjalanan arak-arakan itu, tahu-tahu di jalanan ada seekor anjing mau diusir. Bilang, jangan usir, saya dan anjing punya hak yang sama untuk melewat di jalan ini. Jangan usir, saya nggak berhak ngusir tuh anjing dari jalanan, dia juga punya hak yang sama. Akhlak bahkan terhadap hewan binatang. Al-Imam Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Habib Bakar bin Salim, beliau 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, tiap malam datang ke kota Tarim, sholat di masjid-masjid. Masjid di Tarim lebih dari 360 masjid di masa itu. Beliau datang ke setiap masjid, beliau sholat di masjid-masjid tersebut. Loh, ajaran siapa keliling ke masjid-masjid? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menyatakan, memberikan teladan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, berjalan menghidupkan dari satu masjid ke masjid yang lain. Kemudian bukan cuma itu, beliau mengisi tempat air bukan cuma buat minumnya orang atau wudhunya orang, tempat air untuk minumnya hewan. Di bagian luar masjid tuh selalu tuh ada tempat tambatan, orang menambatkan keledai mereka atau kuda mereka. Di situ juga ada tempat air untuk minumnya hewan, diisiin air. Untuk siapa? Untuk hewan minum. Bahkan kalau ada anjing lewat, minum dari situ juga. Dia isikan tuh air untuk minumnya hewan dan binatang. Khidmah, pelayanan, bahkan bukan cuma kepada manusia, kepada makhluk hidup. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Jangan heran, fi Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad bilang, seorang wanita, dalam riwayat seorang laki-laki pendosa, masuk surga gara-gara memberikan minum kepada anjing yang hampir mati kehausan. Fil Bukhari disebutkan laki-laki, dalam bagian yang lain disebutkan perempuan. Syekh Al-Habib Umar bilang, kejadiannya bukan satu kali, dua kali, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Dua-duanya benar, dan dua-duanya dimasukkan surga karena rahmatnya, manfaat yang dia berikan kepada hewan binatang, walaupun itu binatang anjing. Apalagi kalau manfaat, kebaikan, rahmat dia tujukan kepada manusia.
dia tujukan kepada muslimin. Itu disebutkan oleh para ulama, man lam yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi Muhammad, sahabatnya dalam perang Uhud yang terbunuh berapa puluh orang, beliau terluka, sahabatnya terbunuh, beliau sendiri luka parah. Kemudian sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah, sumpahin musyrikin, laknat mereka, kutuk mereka agar mereka binasa. Nabi bilang, ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Dalam situasi perang, beliau bilang, saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang laknat, bukan tukang caci maki, bukan tukang kutuk, bukan tukang sumpah serapah. Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Saya diutus rahmat bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rahmah bikulli muslim, rahmat kepada setiap muslim. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fil hadis al-musalsal bil awaliyah, disebut al-hadis al-musalsal bil rahmah. Disebut hadis musalsal bil awaliyah sebab setiap perawi hadis bilang ini hadis pertama yang diajarkan guru kami kepada kami. Apa pelajaran pertama dari guru kepada muridnya? Sabda Rasulullah yang berbunyi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum, wa fi riwayah yarhamukum man fis sama. Orang yang penyayang disayang oleh Rahman tabaraka wa ta'ala, sayangi siapapun. Faham makna siapapun, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun warga negaranya, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya. Islam nggak mengenal apartheid, Islam nggak mengenal rasisme, nggak kenal dengan begituan. Islam ngajarkan rahmat kepada siapapun. Irhamu man fil ardi, sayangi siapapun yang ada di muka bumi. Yarhamkum man fis sama, Allah akan menyayangi kalian. Jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, dalam rangka rahmat tersebut, kita dengar tadi di Manaqib, Syekh Habib Bakar bin Salim tiap hari masak di dapurnya antara 700 sampai 1000 porsi. 700 sampai 1000 keping roti, yang mana itu merupakan makanan pokok di masa itu. Itu beliau setiap hari antara 700 sampai 1000 porsi untuk dibagi-bagi kepada tamunya, fakir miskin, siapapun. Beliau beri makan orang setiap hari 700 sampai 1000 porsi. Jangan heran, Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau punya kebun kurma. Itu kalau panen, pertama dia keluarkan, zakatnya dikeluarkan. Setelah zakatnya dikeluarkan, terus dia keluarkan lagi. Berapa dia keluarkan? Dia keluarkan 360 zir atau kendi yang besar. Itu satu zir itu bisa menampung 400 atau 500 kilo, diisi dengan kurma semuanya, dan kurma awet, bertahan sampai 1 tahun atau lebih. Diisi 360 kendi, ditaruh di gudangnya. Setiap hari dia sedekah, yaitu antara 400-500 kilogram kurma setiap hari. Setiap hari dia keluarkan tuh 1 kendi. Udah dia siapkan nafkah untuk 1 tahun sedekah buat 1 tahun. Baru sisanya untuk dia makan keluarganya. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ini ajaran mereka. Jangan heran, ini warisan yang mereka warisi dari Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berinfak untuk hampir 300 orang, atau 125 rumah, 150 rumah dari fugara Madinah. Beliau nafkahi mereka, sehari-hari dinafkahi mereka itu, tanpa mereka tahu dari siapa makanan yang sampai kepada mereka. Dia udah siapkan, tiap hari keliling ke rumahnya orang, bawa nih sedekah buat 1 bulan, ke rumah ini, rumah itu, semuanya dia nafkahi tanpa mereka mengetahui. Di tengah malam sampai khadimnya itu bilang, kita mau bawakan, bilang, kamu mau bawain dosa saya besok hari kiamat, mau mikulin dosa saya besok hari kiamat. Dia pikul sendiri. Waktu beliau wafat meninggal dunia, baru gubernur Madinah heran, selama ini di Madinah nggak ada fakir miskin,
Akan tetapi tahu-tahu setelah wafat Ali Zainal Abidin bermunculan fakir miskin di mana-mana. Bilang, siapa kalian? Kalian orang Madinah? Bilang, kami orang Madinah asli. Dari dulu kami nggak pernah keluar dari kota Madinah. Loh, dulu kalian nggak pernah kelihatan. Baru sekarang kalian muncul. Dulu ada orang yang setiap malam menafkahi kami. Kami dinafkahi tanpa tahu siapa tuh orang. Kami nggak berasa kehilangan, melainkan setelah wafatnya hadal Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Talib wa ibn Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakadha kedermawanan beliau, kepedulian beliau kepada masyarakat, bukan cuma kepada pecinta, bahkan kepada pembenci. Keluar dari masjid dicaci maki orang, selesai dicaci maki, beliau dengan akhlak, dengan adab didengerin lagi. Udah selesai didengarkan, kenapa? Enggak langsung pergi ninggalin tuh orang. Enggak mau itu orang hatinya jadi sakit, jadi kecewa. Pembenci, mencaci maki, dibiarkan. Murid-muridnya mau marah, mau bangkit, memukul, bilang biarin, diam semua. Sudah selesai dicaci maki, kemudian yang Allah Ta'ala tutupin dari kekurangan saya jauh lebih banyak. Alakah hajah? Ada yang bisa saya bantu? Terdiam itu orang malu. Sayyidina Ali bilang, ayo kumpulkan apa yang dia punya, yang dia bawa. Untuk sedekah tuh ada uang, ada 1000 keping perak, kasih kepada tuh orang. Dia bilang masih malu, masih kurang. Dia ambil jubahnya, sorbannya, diberikan hadiah kepada orang tersebut. Ambil, ini hadiah buat kamu. Itu orang ngelihat akhlak dari Sayyidina Ali Zainal Abidin kepada seorang pembenci, langsung luntur kebencian dari dalam hatinya. Yang lihat akhlak yang mulia, langsung dia berkata, berubah dalam sesaat. Dia bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah, saya bersaksi kalau kamu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali nggak bilang saya cucu Nabi, saya anak Nabi, saya cucu Fatimah, saya cucu Ali bin Abi Talib. Nggak menampangkan itu semuanya. Tetapi beliau tunjukkan dengan akhlaknya beliau, sampai orang yang ingkar tunduk melihat akhlak yang luhur dari Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu warḍah. Dan tunjukkan akhlak dari para salaf kita, akhlak dari para leluhur kita, akhlaknya Syekh Abi Bakar bin Salim, kedermawanan beliau, kebaikan beliau, budi pekerti beliau yang beliau warisi dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan harta, bukan tahta, bukan kursi, bukan obsesi duniawi, tetapi warisan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah warisan ilmu, warisan akhlak, warisan sifat, warisan adab, warisan tawadhu', warisan rahmat. Karena Al-Habib Muhsin bin Ali As-Saggaf, salah seorang pewaris Rasulullah zaman dahulu, itu beliau bilang, man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab, wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal dalam ilmu, nggak berhasil menguasai keilmuan, maka jangan gagal di dalam apa? Di dalam mihrab, menguasai peribadatan. Menguasai peribadatan. Gagal dalam ilmu, jangan gagal untuk menguasai ibadat. Walaupun ilmunya pas-pasan, walaupun ilmunya nggak terlalu banyak, ada secukupnya, tetapi jangan gagal di dalam menguasai ibadat, mihrab. Sudah gagal kitab, gagal mihrab juga, minimal jangan gagal di dalam adab, dalam berakhlak, dalam bersifat dengan sifat mereka. Syekhana Ammi Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau bilang, setiap cucu orang soleh, mau itu cucunya wali, mau itu cucunya nabi, mau itu cucunya kiai, setiap cucu orang soleh, anak cucu keturunan orang soleh, maka dia bisa memilih 3 sikap, mengambil 3 sikap, salah satu dari 3 sikap, imma sabig, imma lahig, wa imma mahig. Menjadi sabig, mengalahkan para salafnya, lebih unggul dari mereka, lebih hebat dari mereka. Salafnya sholat sehari 100 rakaat, dia 200 rakaat. Salafnya hafal 100 kitab, dia hafal 200 kitab. Salafnya sedekah 1 miliar, dia sedekah 3 miliar. Lebih unggul dari salafnya. Fadlullah, anugerahnya Allah Ta'ala, nggak bisa dibatasi. Yang hebat cuma orang dulu, orang sekarang nggak bakalan bisa lebih dari orang dulu. La, umatku kalmatar, kata Rasulullah, umatku itu bagaikan hujan. Saat hujan,
yang membuat panen, membuat tanaman jadi subur, bukan cuma di bagian awal dari tetesan hujan, bagian tengah, bagian akhir, semua juga punya fungsi yang sama. Bahkan Rasulullah bilang di dalam hadis, la yajidanna ibnu Maryam fi ummati mithla hawariyih. Sungguh Isa ibn Maryam saat turun di akhir zaman, dia akan mendapati di kalangan umatku ini orang-orang yang seperti kaum hawariyinnya beliau. Fi riwayah khair min hawariyih, bahkan lebih baik daripada kaum hawariyinnya beliau. Yang enggak heran, wali-wali dari umat Nabi Muhammad lebih unggul, lebih mulia daripada wali-wali dari umat nabi-nabi yang lain. Sebab Nabi kita Nabi Muhammad lebih unggul dari mereka. Sehingga sahabat Nabi Muhammad lebih mulia daripada sahabat nabi-nabi manapun juga. Ulama dari umat Nabi Muhammad lebih unggul daripada ulama dari nabi manapun juga. Ulama ummati ka'anbiya Bani Israel, kata Rasulullah, ulama umatku bagaikan para nabi-nabi dari kalangan Bani Israel sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Rasulullah lebih mulia daripada umat nabi-nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam berkat Nabi besar Muhammad. Nah, saudara-saudara sekalian, kemuliaan nggak bisa dimonopoli, cuma buat orang dulu aja, orang sekarang nggak bisa lah. Tetap bisa, anugerahnya Allah Ta'ala. Imma sabik, kamu bisa mengalahkan, bisa melebihi mereka. Wa imma lahik, nggak bisa melebihi mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti. Ayahnya sholat 100, ya dia, saya sholat duha 8 rakaat, witir 11 rakaat, Ali Zainal Abidin tiap malam 1000 rakaat, Syekh Abdul Qadir Jailani tiap malam 1000 rakaat, Junaid Al-Baghdadi tiap malam 1000 rakaat, Rabi Adawiyah tiap malam 1000 rakaat, Al-Faqih Al-Muqaddam tiap malam 1000 rakaat. Dia nggak bisa begitu, tiap malam 11 rakaat witir. Nggak bisa 11 rakaat witir, jangan ditinggal. Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau beliau di dalam salat duha membaca Quran 10 juz, salat witir baca Quran 10 juz. Oh, kita baca salat duha walaupun 8 rakaat, walaupun kuliah kulhu, baca Al-Quran. Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi kalau masuk ke tokonya, saat buka toko dia gelar sejadah. Sebelum dia buka toko udah dibuka, ditutup dengan tirai, dengan hordeng, dia gelar sejadah, dia salat sunnah. Nggak banyak, cuma 300 rakaat. Habis itu baru dia buka tirainya, ayo siapa yang mau beli, baru dia jualan. Ini tokonya orang dulu, belum masjidnya. Ini tokonya orang dulu. Loh, kok bisa dia sholat ratusan rakaat, ini sholat 1000 rakaat? Soalnya mereka nggak scrolling handphone, soalnya mereka nggak sibuk baca komentar netizen, soalnya mereka nggak sibuk ngomentarin orang. Sibuknya bukan dengan medsos, sibuknya dengan Al-Quran. Al-Imam Abdullah bin Husain Bal-Faqih, beliau bilang, laqad fatani ya, min khiyarin nas kam rajulin ma faragadz dzikra tulal umri wal kutuba. Saya kehilangan orang-orang soleh, para wali-wali yang seumur hidupnya kerjaannya nggak pernah berpisah dari zikir, dari kitab, dari ilmu. Ma faragadz dzikra tulal umri wal kutuba, nggak pernah berpisah dari kitab, nggak pernah berpisah dari ilmu. Kathir min syuyukhina, hatta Ammi Salim, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, ini depan mata kita, sibuknya sama kitab. Itu kalau naik ke rumahnya itu dengan usia yang sepuh, itu saat naik tangga tuh, di tangga tuh ada tempat kayak lebih luas sedikit, dia duduk, ada bangku di situ, terus ada colongan tempat kitab, dia baca kitab dulu sambil mengatur napas, beberapa halaman, napasnya udah stabil, lanjut lagi naik ke lantai atas. Itu yang dihatamkan di tangga tersebut entah berapa puluh kitab, entah berapa puluh kitab. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ngajar kitabnya juga di tangga. Yang ngaji kepada beliau sahib Risalatul Jami'ah, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Begitu juga Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Bal-Faqih. Mereka belajar di tangga, nggak ada tempat lain. Dengan kesederhanaan mereka, radhiyallahu anhum wa radhahum ajma'in. Inilah kesibukan, nggak pernah berpisah dari kitab tulal umur, seumur hidup. Nggak pernah berpisah dari zikir seumur hidup mereka. Bakka ulailatihi, sajjadu khalwatihi, min khawfi malikihi, yasta'dzibut ta'aba. Kerjaannya kalau malam menangis untuk Allah, baca Al-Quran menangis, sujud menangis, sholat menangis, istighfar menangis, munajat menangis. Tiap malam seperti itu kesibukan mereka.
Oh, kita kapan terakhir saat baca Al-Quran? Kapan terakhir kita nangis saat baca Al-Quran? Kapan terakhir kita nangis saat baca Al-Quran? Kapan terakhir kita menangis dalam sujud kita? Kapan terakhir kita menangis saat kita ingat neraka, saat kita ingat kematian? Enggak, hilang handphone baru menangis, hilang motor baru menangis, ditegur oleh majikan, dibully oleh netizen baru menangis. Enggak menangis buat motivasi akhirat. Imam Abdullah Haddad sampai bilang tafiyudu ayuni bidumu'i sawakibi famali ala abki ala khairi dhahibi ala umrin idh tawalla. Saya menangis. Apa menangisnya? Atas umur saya, atas ini, atas itu. Yang banyak kehilangan bukan Abdullah Haddad, tapi kita yang banyak kehilangan. Dan itu pun dengan segala ibadat mereka, tawadhu'nya luar biasa. Orang sekarang imma dia menjadi sabik atau lahik, atau nggak bisa mengikuti, meneladani mereka walaupun sedikit, atau minimal antara dua hal ini. Jangan jadi yang ketiga. Apa ketiga? Mahig. Apa itu mahig? Mengikis habis, meninggalin sejauh-jauhnya daripada kerjaan orang tuanya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalgauna ghayya. Setelah mereka datang generasi yang mencukur habis, menghilangkan kebiasaan para leluhurnya, ninggalin sholat, mengumbar syahwat, terus menganggap dirinya orang paling mulia di alam semesta. Apa yang dia lakukan? Anak gadisnya buka-bukaan aurat, yang digedein kalau bikin acara kawinan campur laki perempuan, nggak peduli dengan batasan yang diatur oleh syariatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berlomba-lomba dalam kemewahan, nggak peduli buka-bukaan aurat demi make up. Sholat tinggal nggak apa-apa, gabung sholat. Ya kalau digabung zuhur asar, kalau asar maghrib itu ilmunya dari mana saya masih belum paham. Asar digabung ke maghrib ilmunya itu dari mana, belum paham. Kenapa? Sayang make upannya dihapus, udah mahal. Nabi bilang wailul lil agab minan nar, yang nggak kena air wudhu dibakar dengan api neraka. Waliyadzubillah, dia lebih menyukai api neraka daripada dihapus itu make upan. Waliyadzubillah. Saudara-saudara sekalian, mereka guru-guru kita, leluhur kita, orang yang kita idolakan, kita keluar dari sini jangan sekedar maddahatil gubur, cuma tukang puji orang yang udah mati, yang udah meninggal dunia. Kita memuji tanpa kita mengikuti mereka. Ikuti, teladani mereka. Pujian kita tanpa diikuti peneladanannya apa gunanya? Itu dikisahkan ada seseorang, dia memimpikan leluhurnya, memimpikan salafnya, memimpikan kakeknya yang wali. Dia bilang, ya ab, ya walid, ya jad, ni'mal ab anta, ni'mal walid anta, ni'mal jad anta. Dia memimpikan leluhurnya, dia bilang sebaik-baiknya bapak adalah kamu, sebaik-baiknya leluhur adalah kamu. Itu si bapak dalam mimpinya bilang kepada anak tersebut, wa bi'sal walad anta, seburuk-buruknya anak adalah kamu, nggak berjalan di jalan leluhurmu, nggak ngikuti jejak mereka, bikin malu. Kalau dulu orang mau lihat auratnya kaum muslimin nggak ketemu, mau lihat auratnya muslimat mukminat nggak ketemu, apalagi muslimat mukminat keturunan aulia wa salihin, nggak ketemu. Sekarang hatta nggak kelihatan, mesti dilihat di medsos, sebar di medsos, berbagi di medsos. Sampai orang kalau jadi pengantin yang menikmati kecantikannya bukan cuma suaminya doang, netizen juga semuanya turut menikmati. Kafir, musyrik, Yahudi, Nasrani menikmati. Kemuliaan apa yang dimiliki oleh orang yang semacam ini? Mulia apanya? Kalau udah acara semuanya penting. Ilah sholat subuh ditinggalin, sholat subuhnya bablas. Waliyadzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat beliau segalanya. Mereka nggak jadi mulia melainkan karena ngikut syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didik anak kita, didik keluarga kita, jalankan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri ini berapa banyak aulia, berapa banyak salihin. Cintai mereka, teladani mereka, ikuti mereka. Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu orang salaman dengan Imam Al-Haddad, bilang, siapa kamu? Bilang, anak fulan bin fulan bin fulan, putranya wali, cucunya wali, keturunan para wali-wali.
Imam Al-Haddad bilang kun mithl abik atau jaddik atau salafik wa illa fa anta jubbah wa surah wa magsur wala syai' fi magsurah. Jadi seperti ayahmu, kakekmu, para wali-wali leluhurmu. Kalau tidak kamu cuma kostum yang dalamnya kosong, nggak ada keilmuan. Tong kosong aja. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan ilmu di tengah-tengah kita. Allah Ta'ala hidupkan akhlak mereka di tengah-tengah kita. Allah Ta'ala hidupkan adab di tengah-tengah kita dan semangat menempuh jalan mereka. Imam Al-Haddad itu beliau bilang, lana khairul anami Abu Aliyul Murtada hasabu ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun bidha urifu wa bihadzal wasfi qad wusifu min qadimid dahri waz zamani. Disifatkan dengan sifat ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Fahumul qaumul ladzina hudu wa bifadlillahi qad su'idu wa li ghairillahi ma qasadu ma'al Qur'an fi garani. Kaum yang dapat hidayat, dapat keberuntungan dari Allah Ta'ala, nggak pernah berpisah dari Al-Quran, nggak punya tujuan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhum ajma'in. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim amitna fi tariqatihim mu'afatin minal fitan. Ya Allah, hidupkan kami di jalan mereka. Ada orang kalau dibilang siap mati di jalan mereka, siap, tapi siap gak hidup di jalan mereka? Siap mati di jalannya Faqih Muqaddam, siap. Siap mati di jalannya Syekh Abu Bakar, siap. Siap mati di jalan Allah, siap. Siap gak hidup di jalan mereka? Hidup di jalan mereka, gaya hidup mereka, gaya hidup mereka malam hari, gaya hidup mereka dalam sholat 5 waktu, gaya hidup mereka ya di dalam kesehariannya, dalam adabnya, dalam pergaulannya, gaya hidup mereka akhirul lail, gaya hidup mereka di waktu duha, gaya hidup mereka. Siap mati di jalan mereka, harus lebih siap hidup di jalan mereka. Kemudian Imam Al-Haddad menutup dengan ucapan thumma la taghtar bin nasabi la wala tagna bikana abi. Jangan tertipu hanya dengan nasab saya, keturunan saya lah. Nggak cukup itu semuanya. Dengan ucapan ayahku dulu gini, kakekku dulu begini. Lagat ta'akhara agwamun wa ma qasadu nailal makarimi wastaghnau bikana abi. Telah ketinggalan bahtera, ketinggalan gerbong, ketinggalan kereta api para kaum yang hanya merasa cukup ayahku dulu begini, ayahku dulu begini. Dia meninggalkan kebaikan ayah mereka. Seandainya bapaknya yang sholatnya 1.000.000 rakaat tiap malam menyombongkan diri kepada salah satu makhluk Allah walaupun itu binatang, maka bapaknya sial. Dia melakukan ibadat 1.000 rakaat, 1.000.000 rakaat, tapi menyombongkan diri kepada binatang, sial. Apalagi ini anaknya, dia nggak sholat, subuhnya telat, sholatnya bolong-bolong, jahil, terus mau menyombongkan diri. Apa yang mau disombongin? Kita nggak kenyang dari orang lain makan, kita nggak bakalan kenyang dengan makannya mereka. Begitu juga ibadat mereka buat mereka, bukan buat kita. Terus kita mau menyombongkan ibadatnya mereka. Apa yang mau kita banggakan kalau kita nggak berjalan di jalannya mereka? Jangan kita menjadi coreng di mukanya Siti Fatimah. Jangan kita menjadi aib di mukanya Ali bin Abi Thalib. Jangan kita menjadi coreng di mukanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Mereka mulia, jangan sampai orang benci kepada mereka ngelihat kita, dikiranya Ali bin Abi Thalib sama seperti kita. Dikiranya Ali bin Abi Thalib telat subuh seperti kita. Dikiranya Fatimah Zahra buka-bukaan aurat seperti kaum wanita kita. Kita udah nggak bisa memberikan jasa, membalas jasa mereka. Jangan coreng muka mereka, jangan mempermalukan mereka, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak mau, wah jangan sampai Ahlul Bait dihinakan. Kamu yang menghina mereka dengan sikapmu, dengan perbuatanmu yang nyeleweng dari jalannya mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, la taghtar bin nasab. Jangan menyombongkan diri atau ghurur, merasa cukup dengan nasab yang dia punya. Tetapi wattabi' fil hadi, ikut di jalannya mereka. Hingga Al-Faqih Muqaddam ngelihat engkau berbangga, ada cucuku. Syekh Abu Bakar ngelihat berbangga, ada cucuku. Ali bin Abi Thalib ngelihat Al-Hasanul Husain wa Fatimah ngelihat berbangga, alhamdulillah ada cucuku. Ini anak perempuanku seperti ini, dibanggakan oleh mereka. Dengan kita berjalan di jalan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerah kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Allah Ta'ala berikan hidayat kepada kita sekalian.
Dijadikan kita orang yang meneladani jalan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ikutkan kita di lingkaran para aulia, para salihin, para hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat Syekh Abu Bakar bin Salim. Dijadikan majelis yang kita laksanakan ini adalah kegembiraan bagi hati mereka, dan Allah taala la yuballighhum min akhbarina ما يسوهم. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم. اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوهم، ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوهم، ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات نأتي من المنكرات. اللهم سر أرواحهم بعملنا في ملتقى الأرواح. إذا سر أهل الصلاة بأبناء الصلاة لا تقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجتريه من سوء الاجتراح برحمتك يا كريم يا فتاح ويا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. يا رب إذا توفيتنا توفنا مسلمين، توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول، هب لنا كل سول، رب استجب لنا آمين. أعطاك ربي جزيل، كل فعلك جميل، وفيك عملنا طويل، فجد على الطامعين يا رب. ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، أمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين. اغفر لكل الذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذين. اللهم اجعل من هذا المجلس نصرة لأمة نبيك محمد، وفرج لأمة سيدنا محمد، مغفرة لأمة سيدنا محمد.